Berkat kerja kolaboratif antara para tokoh adat Majelis Rakyat Papua, DPRP, dan aparat kepolisian, sejumlah tahanan yang sebelumnya diamankan pasca aksi demonstrasi beberapa hari terakhir di Kota Sorong akhirnya dibebaskan. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi bersama untuk meredam ketegangan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Sorong tetap kondusif. Semangat kolaborasi lintas elemen ini menunjukkan bahwa dengan dialog dan kebersamaan, berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai tanpa harus menimbulkan perpecahan. Upaya ini diharapkan menjadi contoh penyelesaian konflik yang mengedepankan pendekatan kultural, dialogis, dan berkeadilan demi terwujudnya Sorong yang aman, nyaman, dan damai bagi semua. Siang bagi kami semua, bapak orang tua, keluarga dari anak-anak yang 3 yang sementara ditahan dan sekarang sudah keluar. Ya, kami menyampaikan bahwa hasil dari kesepakatan kami dengan Bapak Kapolres untuk mengeluarkan seluruh anak-anak yang ditahan dengan kejadian kemarin, ini kami sudah lakukan. Kemarin 17 orang, 16 orang ditambah dengan 3 orang ini. Ini kami sudah keluarkan hari ini, kami menyerahkan kembali kepada orang tua. Ya, kami menyampaikan kepada orang tua bahwa anak-anak ini harus ada di bawah pengawasan orang tua yang lebih ketat. Kondisi hari-hari ini banyak provokasi, sehingga jangan sampai kita terprovokasi dengan keadaan. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu untuk mengajarkan dan mendidik. Jadi tidak serta-merta mereka menangkap kalau tidak ada bukti-bukti yang akurat dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga kalau menyalahgunakan kewenangannya, dia pasti diperiksa. Sehingga saya serahkan kembali anak-anak ini, kami dengan Ketua Pokja Adat dan MRP yang mulia semua ada, Ketua Lintas Suku, Bapak Pendeta, ada Bapak Membrasar, dan Bapak Matia sama kita, semua kami bertanggung jawab. Hari ini kami berjuang buat anak-anak kami supaya bisa keluar. Ya, kami tidak punya kepentingan apa-apa, tapi terpanggil karena kami adalah bagian dari bapak-bapak dan mama-mama semua. Jadi bagian dari kota dan provinsi ini yang tercinta, kami harus sama-sama menjaga keamanan. Kami kembalikan kepada orang tua. Di lingkungan orang tua, silakan orang tua mendidik dan menyampaikan kepada pihak tetangga dan lain-lain bahwa ini akibat dari spontanitas dan sudah selesai. Dan tidak boleh lagi ada muncul riak-riak yang lain. Kalau ada muncul riak-riak yang lain, kamu laporkan kepada kami, ke pihak kepolisian atau kepala suku, kami akan laporkan ke pihak kepolisian supaya kita saling menjaga. Jangan lagi ada muncul ada orang ketiga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk merusak kita punya kehidupan. Ya, jadi anak-anak ini sudah selesai. Ini anak-anak diawasi dari awal pertama sekali dengan ada Pak Simon Soren dan Lembaga Hukum Anak-anak Papua, kemudian dengan Bapak MRP dan lain-lain. Saya tidak terlalu banyak bicara, tapi saya kembali menyampaikan ini, jangan terulang kembali. Ini kita kota, kita punya negeri, jadi kita jaga bersama-sama. Saya himbau juga kepada masyarakat yang sudah, teman-teman yang sudah bebas, jangan lagi ikut terprovokasi. Mari kita jaga lingkungan kita masing-masing. Titik-titik kami ini, kami akan terus turun, masing-masing Bapak MRP dan Ibu-Ibu MRP yang mulia, mereka akan turun. Dan kondisi ini kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk nanti kita mengatur jadwal-jadwal sehingga kami akan adakan pendekatan-pendekatan. Nah, sehingga pada kesempatan ini kami dari Majelis Rakyat Papua hari ini bersama-sama dengan tim gabungan yang ada dari DPR Provinsi, kemudian Forum Lintas Suku yang di dalamnya terisi oleh pimpinan kelompok suku yang ada semua, kami tergabung dalam tim bersama untuk melakukan advokasi bersama dengan teman-teman kuasa hukum yang sudah berproses mendahului, dan hari ini kami juga menggunakan tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua untuk mediasi semua proses ini, memberikan saran pertimbangan dari sisi hukumnya ke Pak Kapolres, dan beliau punya atensi baik sehingga bisa memberikan kami ruang. Ruang yang ada ini kami kembalikan untuk seluruh keluarga yang ada supaya bertanggung jawab atas kesempatan yang diberikan oleh Polresta. Karena ini mereka sudah membuat surat pernyataan. Sehingga ini kita jaga baik. Adik-adik boleh kembali, tidak boleh harus ikut terpengaruh dengan situasi.
Karena pasti resikonya sama seperti hari ini. Harapan kami dengan kolaborasi yang ada hari ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Sorong, tetapi kesempatan ini kami berusaha seoptimal mungkin untuk bisa melakukan apa yang menjadi bagian tugas kami dan mengharapkan bahwa hari ini kami sudah diberikan tugas masing-masing. Setiap kepala suku dari masing-masing wilayah menjadi titik rawang ini kembali dan mensosialisasikan mensosialisasikan tentang kedamaian, keamanan, ketertiban bagi kelompok sukunya masing-masing. Berikan pemahaman kepada seluruh masyarakat yang ada, supaya jangan terjadi seperti ini. Karena ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Sorong yang damai dan aman. Mungkin dari kami itu. Ya, saya pertegas bahwa yang dilepas kemarin 16, hari ini 3, ada pelajar 1 orang, ini samping jadi saya di Faidiban. Dan sisa dari proses yang ditahan adalah 5 orang. 1 sudah ditetapkan sebagai tersangka kemarin, inisial YM, dan 4 lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Tadi malam pemeriksaan selesai sekitar jam 1 terhadap 4 teman-teman yang baru diamankan dari wilayah Worot. Untuk sementara yang tersisa adalah 5 orang, dan kami akan tetap terus melakukan proses advokasi, dan kami juga akan betul-betul kerja secara profesional, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, sehingga dalam hal ini mereka juga tidak bisa atau misalnya dikambing hitamkan dalam laporan pengerusakan kantor gubernur terkait pasal 170. Sehingga dalam hal ini kami membuka ruang untuk berkomunikasi, dan kami berharap Pak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya juga bisa membuka diri, karena beliau adalah orang tua kami di provinsi ini. Sehingga saya pikir kalau anak dan bapak berkelahi, dunia mau jadi apa? Tetapi ketika anak dan bapak berdamai, saya pikir disitulah keajaiban yang sebenarnya, keajaiban dari ilahi maupun dari sisi kemanusiaan. Yang ketiga, kami masih tetap meminta dengan tegas kepada Kapolres untuk segera mengusut penembakan yang terjadi beberapa waktu lalu pasca aksi yang sudah dilakukan, sehingga ini betul-betul menjadi informasi kepada publik untuk bagaimana ada kepastian hukum, sehingga langkah-langkah represif yang telah dilakukan terkait penembakan adik-adik kita yang sudah beberapa waktu lalu itu bisa dibuka secara tenang-benang, sehingga ada tim independen, tim pencari fakta yang betul-betul independen, sehingga ibaratnya jangan yang lain tutupi, yang lain diselamatkan. Sehingga marilah kita bicara atas negeri Papua ini, negeri yang penuh dengan cinta, negeri yang penuh dengan damai ini harus betul-betul dengan hati, sehingga apa yang kita maksud akan betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan sesuatu yang baik dan benar. Mungkin itu. Abang, yang bebas. Saya teruskan apa yang tadi teman-teman saya sudah sampaikan dari MRP, DPR, dan saya sebagai kepala suku, lintas suku yang ada di Sorong Raya ini, di Papua Barat Daya. Saya sampaikan, yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Kapolresta Kota Sorong dengan jajarannya yang bekerja sama dengan kami selama aksi-aksi berjalan ini. Dan hari kemarin, hari ini mereka, Pak Kapolres dengan jajarannya dengan tulus hati, mereka menerima aspirasi kami, usulan kami, pendapat kami, sehingga adik-adik kita yang kemarin terlibat di aksi ini, kemarin kita sudah keluarkan 16 orang, dan hari ini tambah dengan 3 orang. Semuanya ada 19 orang. Jadi niat yang baik, niat yang tulus ini kita hormati, tapi kita menghimbau, saya sebagai kepala suku yang dipercaya ini, menghimbau supaya aksi-aksi semacam ini jangan terulang lagi. Karena ini mengorbankan banyak orang, baik aparat maupun kami, majelis rakyat ini, DPR, bahkan kami kepala suku ini 2-3 hari berturut-turut ini kami tidak tidur, tidak nyenyak. Kemarin itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam baru kami pulang. Hari ini juga kami teruskan. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan ini demi Kota Sorong, demi Papua Barat Daya ini aman, tentram, agar masyarakat ini dengan leluasa untuk melakukan aktivitas mereka. Jadi saya sebagai kepala suku beritahu
kepada teman-teman saya, beritahukan kepada komunitasmu masing-masing. Jadi menyampaikan, ya memberikan arahan kepada mereka supaya aksi-aksi semacam ini jangan terulang lagi. Ini merugikan kita semua. Kota Sorong ini milik kita semua. Kita bersama-sama menjaga kota ini supaya pemerintahan jalan, aktivitas masyarakat jalan, ya ekonomi jalan. Bagaimana kalau ribut macam begini terus? Bagaimana Mama Doran ini sudah berapa hari ada di sini nih? Rugi ini. Jadi kami menghimbau, ya kota ini kota bersama, baik orang asli Papua maupun saudara-saudara kita yang datang dari Nusantara. Mari kita sama-sama bergandengan tangan jaga kota ini dengan baik. Karena kita hidup di sini, kita nikmati kota ini. Ya orang datang kan nikmati kota ini, bukan menikmati daerah lain. Kota ini kota provinsi Papua Barat Daya. Kita harus jaga sama-sama, keamanan kita jaga, ketertiban kita jaga. Kota ini kondusif, aman, kita dengan leluasa melakukan aktivitas kita. Ya mungkin itu yang saya sampaikan sebagai ya kepala suku yang dipercaya sementara ini menjadi ketua lintas suku-suku orang asli Papua. Mungkin itu, terima kasih banyak. Bahkan anggota Polres ataupun anggota Polres. Di sore hari saya boleh katakan shalom. Terima kasih banyak Tuhan berkati. Karena gini, pada ibu-ibu anak-anak semua kecewa. Bagaimana anak-anak? Terima kasih Tuhan berkati. Sehingga itu poin pertama, sekarang kedua. Bapak-bapak dengan saya, kami orang tua akan kembali menyiapkan anak-anak ini sekaligus. Dan kita siapkan apapun seperti itu, sampaikan bahwa ada waktu Bapak, Ibu, maka kamu ketemu dengan ketua wali kota, bahkan gubernur, bahwa ada dua poin saya minta. Pertama, perda pengantaran minuman nanti diberhentikan, dicabut. Minuman dicabut. Ingat, catat. Dicabut, diberhentikan. Kemudian keramaian di mana-mana kita sama-sama jaga. Supaya Bapak tetap sebagai amanan, kami juga sebagai orang tua sebagai amanan. Terima kasih. Selamat sore. Shalom.